Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Hai. welcome back to my channel. Ya, Maulana Yeay. Umar. Tiding. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kita hari ini di YouTube kita. Nah, kita akan bahas, kita sistemnya sharing aja ya. Sharing Boleh. aja untuk teman-teman. Jadi kayak menampung apa yang teman-teman resahkan, ingin ditanyakan. Dan kita pakai durasi agak panjang di sini ya. Kita akan bahas di episode kali ini tentang amalan dan doa agar berjumpa dengan jodoh. Nah, Oke. jadi pasti banyak ya yang tanya ke akun adik, ada juga kan? Ada. Banyak amalan Kak Aisyah, gimana cara dapatkan abang gitu ya. Bener. Nah, sini kita akan bahas. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, Ting oke? ting ting Dan ting aktifkan ting ting loncengnya. ting. Kita akan coba untuk aktif ya di YouTube kita ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lainnya, bisa disampaikan atau ditulis di kolom komentar. Komentar. Oke, kita mulai dari adik dulu lah. Ya. Nah, jadi teman-teman kan kayak ada yang tanya ke DM ya. Ya. Apa aja ditanya Komentar. mereka? Kak, apa sih amalannya biar bisa dapat suami yang soleh? Oh, gitu. Gitu. Kemudian, Kak, apa amalannya biar dapat jodoh? Pokoknya Doa juga ya. doa apa sih Kak yang Kakak amalin gitu. Oh, oke. Nah, kalau ada sendiri ini ya, beliau sampaikan apa adanya lah. Dulu ketika masih single, Hmm. apa aja amalan atau doa yang dibaca atau dikerjakan? eh Waktu masih single, kita kan kadang iman, kadang naik, kadang turun. Jadi itu tergantung kepada si individunya juga. Oke. Nah, amalannya yang dia mampu dan tanda kutip konsisten. Nah, Hmm, harus konsisten. Itu istiqomah ya. apa? Jangan sekedar kayak misalnya nih ya udah lagi naik imannya, sholat, misalnya sholat tahajud entah 4 rakaat gitu. Terus besok-besoknya nggak dikonsistenin. Oh, Jadi kan bolong-bolong. itu lebih ke sunnah yang dilakukan tapi mut-mutan. Nah, Oh, jadi adek ya semampunya adek, karena dulu jujur dulu nggak terlalu ngamalin sih, tapi yang inilah mampunya gitu, dan alhamdulillah sampai udah menikah pun tetap diamalin, bahkan setelah menikah nambah ya amalannya karena abang juga. oh ya ya Jadi ya. saya tuh dulu adek tuh ngamalinnya kalau doa itu Rabbana hablana min azwajina wa min zuriyatina Zuriyah. qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hmm. Ya kenapa ya? Karena itu udah include semua. Karena Iya dulu iya. nggak ngeburu banget sih mau nikah. Maksudnya nggak menggebu-gebu banget karena udah capek ya kan, udah umur segini juga, jadi Iya. fokusnya lebih ke karir, terus Hmm. perbanyak kawan-kawan yang soleh-soleha, ikut-ikut kajian. Nah jadi lebih dulu pernah juga sih doanya minta kayak eh yang harus spesifik gitu kan, pernah ada yang ya Allah berikanlah hamba suami yang tinggi, kulitnya putih, terus manis, terus ganteng gitu-gitu dulu. Karena kan kita berdoa Oh kan ya. kadang aktivitas banyak, nggak konsisten juga ya. Mm-mm. Lupa juga spesifikasinya apa. Waktu itu Hmm. dulu baca doanya ya udah dilihat dari kertas. Ya Allah, gitu sambil baca. Ya Allah, apa yang udah kita tulis. Kadang kan nggak ingat juga kan. Bahkan Hmm. kita nanti ngebayangin opa-opa Korea pula jadinya. Iya 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 Nah, iya. jadi akal-akalannya itu ya udah Robbana ya itu surah Al-Furqan ya. Furqan Ya, ayat 74. Nah, itu ya. dicatat ya, guys ya. Jadi itu kalau kalian cari artinya eh Iyalah, itu udah cuman mencakup semuanya sampai saat ke masa yang akan datang pun itu keturunan. ya keturunan itu juga sudah include semua. Oh, jadi dibaca sehabis sholat dulu. Iya. Oh, setiap sholat eh fardu atau gimana? di dalam sujud terakhir. Oh, sujud Dalam terakhir. sujud terakhir. Nah, Nah,
Dia diamalin ya teman-teman. Robbana Iya. hablana, ya Tuhan. Kalau artinya ya Tuhan kami berikanlah kepada kami dari pasangan kami min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata ayun, penyejuk mata. Nah, itu berarti penyejuk mata itu termasuklah yang membuat kita tenang, membuat kita damai, yang Benar. happy dan lain Ya. sebagainya. Wa dzurriyyatina qurrata wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang bertakwa. Itu udah memang include untuk visi jangka panjang juga. Tuh, dari amalan Kak Aisyah ya. Terus ya itu. Ini mau adik semua dulu atau gimana? Iya, yang Iya. kayak kajian tadi ya. Ya tadi ada saya singgung kajian. Nah, saya kan dulunya itu masih pekerja ya, guru. Jadi karena saya juga ngambil jadi prinsip saya yang penting jangan kosong nih gitu. Iya. Karena waktu itu lagi sibuk kerja juga sambil lanjut kuliah S2. Nah, itu ikut-ikut kajian itu mulai setelah akhir-akhir nunggu wisuda. Nah, jadi kan akhirnya nunggu wisuda S2 ini udah selesai bulan Desember itu sidangnya, sidang tesis. Nah, kan kalau udah selesai tesis tuh paling sibuknya nyiapin berkas wisuda nih ya, udah selesai nih udah. Muncul deh brosur di kebetulan ya ini juga sih kalau mau dapat info-infonya ya kita juga harus ikhtiar nyari-nyari akun-akun yang berkaitan dengan kajian. Contohnya saya sukanya itu di Medan, dulu kan saya lokasinya di Medan. Jadi ada tuh abang ngefollow akun Sahabat Hijrahku. Boleh Di nggak online berarti ya? boleh disebut? Gak apa-apa. Jadi ya itu teman-teman mungkin misalnya domisilinya entah di Jogja, Jakarta, kan beda-beda ya masjid yang terkenal sering mendatangkan ustadz-ustadz yang kita bahas nggak mesti harus tentang pernikahan juga sih, kayak yang aktif lah kajiannya terus ada gitu, program kajiannya boleh di follow, itu sebagai kayak reminder kita aja. Kalau dulu belum sempat adek follow akunnya ya karena udah selesai berkas wisuda kayak terus biasa itu kan kita lihat ada sponsor, kalau bersponsor gitu kalau di Instagram ya udah ada nih gitu, kebetulan lagi kosong nih, nah nambah kegiatan ikut. Nah itu sekaligus ada ikut kajian pranikah bang. Oh iya. Nah itu nggak ada niatnya, memang pure mau belajar. Plus di kajian pranikah itu ada Ustadz kita, Ustadz Rodo, Ustadz Qasim Nur Sehat di LCM Hafizahullah ya, karena beliau adek ikut kajiannya. Karena beliau juga sih, jadi memang pure kangen nih dengerin Ustadz dulu gitu. Nah produktif lah ya intinya. iya. Tapi tadi poinnya pure untuk belajar. Jadi jangan campur aduk kan niatnya itu kayak supaya dapat ikut kajian nanti dapat jodoh gitu kan. Bahkan abang di kajian pranikah itu ternyata 1 banding berapa ya, pesertanya laki-laki 1, perempuannya 12. Sungguh sangat gimana ya, beda jauh ya perbandingannya. kita bukan lihat ininya ya, kuantitasnya, tapi lihat ternyata zaman sekarang udah sebanyak itu perempuan gitu ya. Ya juga perempuan kan lebih lebih aktif juga karena memang kodratnya itu kan ngumpulkan informasi kan. Beda dengan laki-laki yang mungkin nggak terlalu banyak lah yang berminat ke sana, meskipun ada gitu ya. Jadi kajian itu tadi ya, yang kedua itu amalan juga ya. Iya ya, amalan itu kan nggak amalan, namanya amalan ya, jadi pekerjaan yang konsisten ya. Jadi kayaknya abang biasanya baginya itu kayak amalan itu ada 2 versi. Jadi ada yang versi ukhrawi, ada versi duniawi. Ukhrawi itu ya doa-doa itu. Jadi abang biasanya juga nyampaikan ya, atau yang dulu abang amalkan itu
Jadi bukan sekedar yang versi ukhrawi. Jadi kita itu banyak terjebaknya tuh amalan versi ukhrawi. Oh. Jadi apa doa, apa kayak amalan itu kayak misalnya kita harus baca ini berapa ratus kali. Bukan, itu boleh. Cuman jangan berhenti di sana saja. Jadi kayak misalnya nanti amalan duniawi, kayak tadi kan kayak kajian yang memantaskan itu amalan Iya. sebenarnya. Iya. Apa juga apa tugas sebagai seorang suami yang tanggung jawab? Berarti harus coba untuk bertanggung jawab, bekerja, berarti nyari penghasilan yang halal. Iya. Sama kayak perempuan juga tadi, karena dia akan menjadi seorang istri, amalan itu ikut kajian sebenarnya sudah salah satu amalan. Jadi nggak apa ya, bukan sekedar berpatokan pada amalan ukhrawi saja. Boleh kayak misalnya istikharah itu kan kayak versi ukhrawinya jadinya. Nah, dunia itu kayak misalnya nanti memantaskan diri sebagai wanita yang soleha, belajar ilmu pranikah, beli buku dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, terus kalau doa gini, kalau abang kalau dulu doanya ya ini yang diajarkan juga sama para ulama ya. Jadi sama Buya Yahya khususnya, abang sering belajar dari beliau itu doanya tuh kalau bisa minta sifat, jadi jangan minta jasad, minta orangnya. Karena kalau misalnya kita minta orangnya, itu kita membatasi takdir Allah jadinya. Itu kan kita seakan-akan kita doanya itu sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan kehendak Allah, kan gitu ya. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan si A. Berarti kan kalau kita mintanya itu jadi terbatas ya. Jadi ya udah si A. Ternyata nggak cocok, ya udah. Iya, nanti kita kecewa sama doa kita. Seakan-akan Allah nggak ijabah, padahal kita yang terlalu egois. Benar. Siapa yang jamin bahwa yang kita minta itu baik untuk kita? Enggak ada. Iya. Kan kalau dalam surat Al-Baqarah 216 kan asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada yang kita benci, itu ternyata baik untuk kita. Kita kan pengennya tuh baik menurut Allah gitu kan. Iya, benar. Jadi artinya doanya itu minta sifat. Kita mintanya tuh Allah, jodohkanlah saya dengan orang yang soleh, orang yang bertanggung jawab. Itu yang kita butuhkan kan. Misalnya sebagai laki-laki juga wanita yang solehah, wanita yang penurut, wanita atau misalnya perempuan minta lelaki yang sabar, lelaki yang mencintai ilmu. Karena untuk bertanggung jawab kan nggak harus dari si A tadi yang kita minta. Mungkin lebih baik lagi ya dari yang kita inginkan. Tuh, itu yang saya pelajari dan itu jauh lebih bagus loh. Karena kalau misalnya kita menyebutkan nama orang, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Cuman khawatirnya nanti kita tidak siap iman kita. Kalau nggak dikabulkan, masa kita nanti protes? Padahal bisa jadi memang nggak bagus. Atau kita sedang mendoakan orang yang bukan jadi jodoh kita. Nggak tahu kan masalah takdir itu kan. Kalau tadi abang bilang menyebutkan sifat, ya sifat yang baik lah ya yang kita inginkan. Nah, boleh nggak kan nyebutin sifat itu kan kayak mungkin ada beberapa orang rakus banget semua yang baik-baik gitu kan. Boleh nggak sambil kayak ngebayangin orang yang kita suka gitu. Karena mungkin kan dari yang kita suka itu baru kita ada referensi, oh iya ini sifat ini gitu. Ya boleh. Cuman nanti gini, biasanya setiap orang itu akan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi biasanya kayak yang masih pemula, masih pemula itu pasti nyebutkan nama. Itu nggak masalah. Dan kita nggak bisa samakan setiap orang level-levelnya kan. Ada orang-orang yang sampai level tawakal banget sama Allah. Jadi betul-betul pure dia itu minta sifat dan sanggup. Nah, tapi ada orang yang belum sampai level itu dan nggak masalah dan nggak bisa dipaksakan juga. Jadi dia menyebutkan nama yang ini, si fulan, ya Allah jodohkanlah saya dengan ini. Sebenarnya boleh-boleh saja, meskipun itu tidak terlalu dianjurkan ya. Cuman kalau masalah boleh ya boleh. Cuman tadi itu kalau yang saya pelajari lebih disarankan untuk tidak seperti itu. Karena tadi kita membatasin kan. Kalau nggak Allah ijabah berarti gimana? Kalau bukan itu yang baik gimana? Seharusnya kecewa. Padahal betapa banyak orang-orang yang dia itu menikah dengan orang yang betul-betul dia cintai dulu, kejar-kejar. Siapa yang jamin bertahan selamanya? Nggak ada. Bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun itu atau belum setahun sudah berpisah loh. Banyak kan kasusnya kan? Nah, orang-orang kan nggak ada orang yang ketika menikah dia itu awal niat nikahnya itu untuk apa? Pasti senang-senang lah. Nggak ada yang di awal niat nikah itu untuk bercerai, nggak ada. Tapi di tengah jalan kita nggak tahu. Itulah pentingnya kita belajar, kita mentaskan diri dan minta sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Nah, gitu kan? Oke, teman-teman semuanya, itu mungkin sharing kita. Dari abang nggak ada amalan? Amalan yang mana? Abang sendiri? Abang biasanya dulu baca doanya itu, ya baca
doa ya tadi salah satunya Al-Furqan. Heeh. Bang udah tulis juga sih di buku sebenarnya kan. Jadi teman-teman kalau mau apa nanti bisa lihat di apa link deskripsi di bawah ya. Jadi Al-Qasas ayat 24, Al-Anbiya ayat 89. Ini ramalan dari para ulama juga, dari para habaib. Jadi Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu dibaca baru Robbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Nah, jadi kita ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup sendirian tanpa keturunan. Nah, itu baru tadi Al-Furqan 74. Itu doa yang ya dibaca. Nah, itu lewat jalur langitnya, kan? Tapi lewat jalur daratnya tadi, memantaskan diri sebaik mungkin menjadi seorang suami yang ideal. Tuh. Karena tadi ya, cara yang terbaik kalau dari kata Ustaz Hanan Taki itu, cara yang terbaik bagi seorang laki-laki untuk menjemput jodoh adalah dia fokus sama karirnya. Fokus betul-betul sama karirnya, sama tanggung jawabnya, selesai sama dirinya sendiri, berusaha menjadi orang yang sabar, bisa menjadi pembimbing lah, nah gitu. Nanti sampai pada masanya Allah akan datangkan kok sinyal dia cocoknya sama ini, dia siap untuk menikah. Itu abang udah rasakan banget sih, ya itu pengalaman ya pribadi ya. Jadi dulu fokus untuk ngisi kajian, dulu belajar nulis buku, baru fokus kuliah S2, sekarang lanjut S3 gitu kan, sampai berusaha untuk buka bisnis. Ya fokus itu aja supaya nggak terbengkalai dengan hal-hal yang nggak baik gitu kan, atau overthinking. Jadi sampai pada akhirnya ya jumpa dengan Kak Aisyah gitu kan guys. Jadi gitu, itu amalan-amalan dan doanya. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman kita hanya sharing Oh ya, zikir juga. Oh ya, zikir ya. Zikir setelah sholat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, semua Allah akbar. Rutin lah zikir. Kadang orang-orang memang banyak juga sih yang ngamalin gitu kan. Tapi ada yang misalnya lagi kerja gitu, kadang udah sholat doa ada kelar gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya, lebih cepet sih zikir itu. Ya, supaya lebih banyak pertolongan Allah lah. Zikir, baca banyak istighfar. Kita nggak tahu kadang-kadang kita salah, kita egois dan seterusnya. Nanti dengan itu akan mempermudah jalan dari Allah untuk kita tempuh terhadap apa hajat-hajat yang kita munajatkan kepada Allah. Oke guys, ini sudah hampir 20 menit rupanya gitu sharingnya. Nah, semoga ada manfaatnya ya sharing kami kali ini. Kita akan bahas lagi nanti topik-topik yang lain. Teman-teman juga boleh request ya. Nah, tulis di kolom komentar atau nanti sampaikan lewat DM. Kita akan coba bahas satu persatu insyaallah. Bismillah ya. Oke, kalau gitu kita tutup terlebih dahulu. Nanti untuk link buku dan lain sebagainya bisa dibaca di deskripsi di bawah ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.